C. Serangan Kristen dalam Perang Salib. Perang Salib adalah sebutan bagi perang-perang agama di Asia Barat dan Eropa antara abad ke-11 sampai abad ke-17 yang disokong dan ada kalanya diarahkan oleh Gereja Katolik. Perang Salib meyakini perjuangan mereka sebagai laku silih demi beroleh ampunan atas dosa-dosa yang sudah mereka akui. Ruang lingkup istilah Perang Salib pun masih menjadi pokok perdebatan. Ada sejarawan yang berpendapat bahwa hanya ziarah-ziarah senjata ke Yerusalem sajalah yang dapat disebut Perang Salib. Tetapi ada pula sejarawan yang berpandang bahwa Perang Salib adalah semua kampanye militer Katolik dengan iming-iming pahala rohani bagi orang-orang yang ikut berjuang atau segala macam perang suci Katolik atau setiap perang-perang ditentukan pihak Katolik dengan iming-iming. Tanah suci melawan kaum muslim di kawasan timur Mediterania antara tahun 1096 sampai tahun 1271 sejak abad ke-12. Ada pula Perang Salib melawan orang Moro di Iberia, Perang Salib melawan Kekaisaran Turki Ottoman, dan Perang Salib untuk maksud lain termasuk untuk memerangi kaum pagan, memberantas kaum bidah dan menuntaskan silang sengketa di antara pihak-pihak yang sama dengan beragama Kristen Katolik. D. Serangan balik Islam dalam Perang Salib. Perang Muslim pada akhirnya berhasil mengusir orang-orang Kristen Eropa yang menginvasi Mediterania Timur berulang kali pada abad ke-12 dan 13 serta mengabaikan upaya mereka untuk mendapatkan kembali kendali atau situs-situs tanah suci seperti Yerusalem. Namun sebagai besar sejarah Perang Salib memberikan pandangan yang sebagai besar pihak diambil dari kronik abad pertengahan Eropa, kemudian disaring melalui para sejarawan pada abad ke-18 dan 19. Tetapi bagaimana umat Islam saat itu memandang invasi tersebut ternyata tidak selalu kontroversial. Apa yang mereka pikirkan tentang pelarian dari Eropa terdapat sebuah gagasan klise umum orang barbar yang tidak bersuci. Kesudahan Perang Salib. Pada 1260 dinasti Makhluk berhasil memukuli mundur bangsa Mongol yang menguasai sebagian wilayah Asia kecil dalam pertempuran Ain Jalur. Dengan berakhirnya kekuasaan Mongol di wilayah utara membuat Baibar sebagai pemimpin Makhluk semakin luasa menaklukkan sisa-sisa kekuatan Perang Salib di beberapa wilayah sekitar Yerusalem. Buruknya dukungan dari Eropa untuk pasukan yang berada di wilayah Yerusalem sangat menyulitkan kedudukan pasukan Salib di sana. Salah satu tempat yang terkena dampak paling besar dari hilangnya bantuan itu adalah kawasan County Tripoli pada 1271. Edward I dan Inggris melakukan sebuah upaya untuk membebaskan beberapa wilayah pasukan Perang Salib. Edward I kemudian mengarahkan pasukannya untuk Tripoli untuk membantu Beovoid IV Pangeran Antioquia melakukan pasukan Muslim Makhluk yang sangat mengancam beberapa wilayah itu. Pada 9 Mei 1271, Edward dan pasukannya berhasil tiba di wilayah Akko, salah satu tempat di Yerusalem yang masih bisa dipertahankan oleh pasukan Kristen. Edward I selanjutnya memutuskan untuk menggabungkan sesuatu dan sia-sia sisa-sisa pasukan Salib Prancis dipimpin Charles I dari Anjou. Baiklah, hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata salah mohon maaf. Ya Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.